Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Prasetyadi Eka Yusnanda. Saya adalah mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru atau PBG dalam Jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Siliwangi tahun 2021. Hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Berikut kartu peserta ujian saya yang sudah saya tanda tangani. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak hebat 10 TI. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat dan selalu semangat belajarnya ya. Amin. Mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu agar pembelajaran kita dimudahkan dan kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Bapak minta kepada Sultan untuk memimpin berdoa. Silakan Sultan. Oke. Untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sultan. Apa? Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi. Silakan kalian mengisi link presensi yang sudah Bapak informasikan di dalam ruang obrolan Zoom. Ya, silakan diisi ya. Ya, Bapak lihat sudah mengisi semua. Terima kasih anak-anak. Baik, sebelum memulai belajar, seperti biasa kita berlatih konsentrasi lebih dulu untuk meningkatkan fokus dan semangat bersama. Hari ini Bapak punya permainan tebak kata. Disimak ya. Ya, Pak. Ya, sudah muncul di layar masing-masing ya. Akan terbentuk sebuah kata dari petunjuk yang ada. Siapa cepat, dia hebat. Ayo. Saya Pak, saya. Ya, silakan Sultan. Rumput kering ya, Pak. Rumput kering. Ya, kita lihat ya. Rumput kering ya, Sultan hebat. Kita lanjutkan ya. Ayo, siapa cepat dia dapat. Dan dia hebat ya. Siapa cepat dia hebat. Bang pas ya, Pak? Ya, Sinta. Ayo silakan Sinta. Harga pas, Pak. Ya, kita lihat ya. Ya, Sinta hebat. Harga pas ya. Kita lanjutkan. Siapa cepat, dia hebat. Buku cerita, Pak. Ya, Salman, kita lihat ya. Salman hebat, ya. Kita lanjutkan. Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan Sultan. Kucing belang. Kucing belang ya, kita lihat. Sultan hebat ya. Kita lanjutkan. Satu lagi ini. Siapa cepat dia hebat? Untayan bunga, Pak. Ya, Sinta, kita lihat ya. Untayan bunga ya, Sinta hebat ya. Ya, semoga dengan permainan tadi kita bisa sama-sama meningkatkan konsentrasi, fokus, dan bersemangat dalam belajar ya. Baik, hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran ke materi teks puisi. Namun, sebelumnya Bapak ingin menanyakan, apakah ada yang masih ingat dengan materi
pembelajaran sebelumnya? Ayo. Saya Pak masih ingat Pak. Ya, silakan Sultan. Saya menangkapnya ada 3 poin Pak. Pertama, Ya, menganalisis keteladanan tokoh dalam teks biografi. Yang kedua, ya, menganalisis unsur kebahasaan teks biografi. ya. Yang ketiga, menyusun teks biografi. Ya, hebat, Sultan hebat ya. Ya mudah-mudahan semuanya juga tetap masih ingat materi pelajaran sebelumnya ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan salin dia yang berisi tentang informasi kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta materi pembelajaran hari ini. Silakan disimak ya. Baik Pak. Ya, sudah muncul di layar masing-masing ya. Sudah, Pak. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yakni 3.16 menganalisis suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung di dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Dan 4.16 mendemonstrasikan, membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi belajar kita hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi suasana, tema, dan makna puisi. Dan yang kedua, membacakan atau memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Kemudian tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar kita hari ini, yakni peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna puisi, serta membacakan atau memusikalisasi puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Ya, ini adalah materi pembelajaran hari ini. Ya, bagian yang pertama, suasana puisi. Setelah membaca puisi, seringkali perasaan menjadi terpengaruh oleh isinya. Kadang kita menjadi sedih, marah, atau bersemangat. Puisi yang baik senantiasa mampu meninggalkan kesan mendalam bagi perasaan. Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hati jadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaan menjadi tersentuh. Itulah yang disebut sebagai suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Kemudian bagian kedua, materi bagian kedua, tema puisi. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Nah, disajikan contoh ya. Tema dari cuplikan puisi Doa dan puisi Telah Kau Robek Kain Biru Pada Bendera Itu. Kemudian bagian ketiga, makna puisi. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair, itulah yang dimaksud dengan makna. Nah, disajikan juga contoh pemaknaan dari sebuah lirik puisi. Kemudian bagian keempat, membaca puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Seorang pembaca puisi yang hebat mampu menjiwai puisi yang dibacakan dengan baik. Dampaknya, pendengar akan dapat merasakan suasana puisi tersebut, serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan penyairnya. Hal itu akan tercapai ketika pembaca puisi tidak hanya mengandalkan permainan vokal, tetapi juga memperhatikan ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuhnya saat membaca puisi. Dalam mendemonstrasikan puisi, kita dapat menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. 2.
Dua, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda. Jeda pendek dengan tanda garis miring 1 dan jeda panjang dengan tanda garis miring 2. Penjedaan pendek diberikan pada frasa, sedangkan penjedaan panjang diberikan pada akhir klausa atau kalimat. Kemudian yang ketiga, memahami tema, suasana, dan makna puisinya. Kemudian yang keempat, menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang dibaca. Kemudian bagian kelima, memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan makna puisi. Tujuan musikalisasi adalah memudahkan pendengar memahami makna puisi yang ingin disampaikan penyairnya. Lagi pula dengan dijadikan nyanyian, sebuah puisi akan lebih mudah diingat oleh pendengarnya. Untuk memusikalisasi puisi, kita tidak harus menggunakan alat musik lengkap. Kita dapat saja hanya menggunakan gitar, suling, bahkan mungkin saja menggunakan instrumen lagu lain. Yang utama adalah musik dan lagu harus tetap mempertahankan makna yang hendak disampaikan penyairnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang suasana, tema, dan makna puisi menjadi sangat penting sebelum memusikalisasi puisi. Ya, itu tampilan informasi dari kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran yang akan pelajari hari ini ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Ya, kita akan lanjutkan kegiatan pembelajarannya. Sekarang Bapak ingin kalian menyimak sebuah tayangan video pembacaan puisi dan musikalisasi puisi. Silakan disimak ya. Ya, sudah tampil di layar masing-masing ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, silakan disimak ya anak-anak ya. Pesan pencopet pada pacarnya. Siti, Siti. Ini aku makin ngerti keadaanmu, Siti. Takkan lagi aku membujukmu nikah padaku dan lari dari lelaki yang miaramu. Hidupmu sudah lumayan, Siti. Dari babu jadi selir kepala jawatan, apa lagi sayang? Nikah padaku merusak keberuntungan, masa depanku terang repot. Sebagai pencopet, nasibku untung-untungan. Ini bukan ngesah, tapi aku bukan bapak yang baik untuk bayi yang lagi kau kandung. Cintamu padaku, Siti, tak pernah kusangsikan, tapi cinta Siti cuma nomor 2. Yang utama carilah keselamatan. Hidup kita mesti ikhlas, berjuang untuk masa depan anakmu. Jangan tanggung-tanggung menipu lelakimu, kuras hartanya. Supaya hidupmu lebih sentosa. Sebagai kepala jawatan, lelaki normal, suka disogok dan suka korupsi. Kalau nanti ya ganti kau tipu, Siti, itu sudah jamaknya. Maling menipu maling itu biasa. Lagi pula di masyarakat maling, kehormatan cuma gincu. Yang utama kelicinan. Ya, lamun jadi koruptor, yang utama kelicinan. Yang kedua keberanian. Yang ketiga keuletan. Yang keempat ketegasan meskipun di dalam berdusta.
Inilah hakikat hidup masyarakat Maling. Jadi Siti, jangan ragu-ragu. Rakyat kecil tak bisa ngarah melulu. Nah Siti, kekasihku, usahakan karirmu selalu menanjak dan usahakan kenal satu menteri, serta usahakan jadi selirnya. Selir menteri, betul. Sambil jadi selir menteri, tetaplah jadi selir lelaki yang lama. Kalau ia menolak kau rangkap sebagaimana ia telah merangkapmu dengan istri-istrinya, artinya dia tak tahu diri, lalu cepat saja dia. Jangan kecil hati lantaran kurang pendidikan, asal kau bernafsu dan susumu tetap baik bentuknya, itu akan menarik perhatian seorang menteri. Seorang ngomongmu ngawur Siti, tak jadi soal. Asal kau bersemangat, tegas dan penuh keyakinan. Karena itulah ciri seorang menteri. Siti, Siti, akhirnya aku berharap untuk anakmu nanti. Siang malam jagalah ia. Kemungkinan besar dia adalah laki-laki. Ajarlah dia berkelahi. Jangan ragu untuk memukul orang dari belakang. Jangan menilai orang dari wataknya. Ya, sebab hanya ada dua nilai, kawan atau lawan. Kawan bisa baik sementara, sedangkan lawan selamanya jahat nilainya. Ia harus diganyang sampai sirna. Siti, Siti. Jadi pohon. Nah Siti, inilah hakikat hidup ilmu selamat. Ya, jadi usahakan anak kita mencapai kedudukan tinggi. Jangan boleh ia nanti jadi guru atau profesor karena uangnya tak ada. Itu bahaya. Kalau bisa nanti ia jadi polisi atau tentara, sebab tak usah beli beras. Karena dengan seragam dinas atau tak dinas, haknya selalu utama. Siti, dengarkan baik-baik. Kalau anak kita nanti pandai menipu seperti kamu dan wataknya licik seperti saya, inilah kombinasi yang sangat sempurna. Sangat sempurna. Artinya dia berbakat menjadi anggota parlemen atau bahkan menjadi seorang menteri. Setidaknya Siti, hidupnya akan sukses di Jakarta. Arya Wesrena turun. Lucu, menarik, seru ya. Nah, itu tadi video untuk pembacaan puisi. Nah, sekarang video selanjutnya itu adalah musikalisasi puisi. Silakan kalian simak. Kemudian nanti tentukan adakah perbedaan dari video pertama dan video kedua ya. Ya, disimak ya. Dari hujan bulan Juli
biarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ya, bagaimana anak-anak? Bisakah kalian menemukan perbedaan dari video pertama dan video kedua? Ya Pak, Ya, silakan Sultan. kalau video kedua itu pakai kayak instrumen musik gitu Pak. Ya. Kalau utama enggak, cuma Oh iya, bagus ya. Mudah-mudahan Sinta dan lainnya juga ya bisa memahami perbedaan video pertama dan video kedua. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Bapak akan membagi kelompok dengan sistem breakout room. Jadi nanti silakan kalian klik join jika sudah muncul notifikasi di layar masing-masing ya. Baik, sebentar. Ya, sudah muncul. Silakan join ya. Ya, kelompok 1 ada Salman dan Sinta ya. Iya Pak. Jadi untuk kegiatan belajar kelompok ini Bapak menyediakan LKPD kelompok. Jadi bisa kalian kerjakan nanti dengan baik. Bapak berikan waktu 15 menit. Bapak harap kalian bisa fokus dan tidak membahas hal selain kegiatan atau materi pelajaran hari ini. Bisa dipahami? Pak. Oke, Bapak akan share LKPD-nya sebentar ya. Ya, silakan sudah ada, dicek di ruang obrolan Zoom. Sudah masuk ya? Iya. Selamat mengerjakan kelompok 1. Oke Pak. Ya, di kelompok 2 ada Sultan dan April ya. Nanti Bapak akan menyediakan LKPD kelompok yang bisa kalian kerjakan. Waktunya 15 menit dan diupayakan kalian fokus, tidak membahas hal selain materi pelajaran atau tugas pada hari ini ya. Bisa dipahami? Baik Pak, bisa. Ya, sebentar Bapak akan share LKPD-nya. Ya, sudah ada di ruang obrolan Zoom? Sudah ada ya? Sudah, sudah. Ya, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan kelompok 2. Sudah. Ya, bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Ya, alhamdulillah dikerjakan dengan baik ya. Oke, Bapak akan mengecek kinerja kelompok 2. Ya, bagaimana Sultan dan April? Apakah ada kesulitan? Belum ada sih Pak. Belum ada. Baik. Iya. Dilanjutkan pengerjaannya ya. Siapa? Ya, baik, sudah kembali ke ruang utama semua ya. Iya Pak. Ya, Bapak lihat pengerjaannya sudah baik ya, semuanya aktif ya. Tidak ada yang bercanda ya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal ya. Selanjutnya Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Silakan nanti kelompok 1 dan kelompok 2 salah satu dari kelompoknya mewakili untuk presentasi. Kelompok 1 ingin diwakilkan kepada siapa? Salman Pak. Salman, baik. Kelompok 2 diwakilkan kepada siapa? Saya Pak. Sultan, baik. Untuk kelompok 1 silakan Hafiz Salman ya. Ya, silakan Hafiz Salman. Baik Pak. Jadi hasil terhadap unsur puisi doa dan telah kau robek kain biru pada bendera itu adalah puisinya doa, unsurnya suasana, hasil identifikasinya kebingungan, alasan atau kutipan teksnya penggunaan kata remuk, hilang bentuk, dan asing. Terus temanya keagamaan, terus alasannya penggunaan kata Tuhanku, menyebut namamu, terus unsurnya satu lagi makna, hasil identifikasinya adalah manusia selalu tergantung pada Tuhannya dalam kondisi suka maupun duka. Alasannya biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Terus untuk puisi yang telah kau robek kain biru pada bendera itu, unsur suasana kemarahan, suasana kemarahan. Terus alasannya ribuan orang memanjat itu dan kau telah robek kain biru pada bendera itu. Itu bait kedua.
baris ketiga. Salah. Pada bait kedua, serta pada baris 3 menggambarkan dengan jelas situasi yang terjadi pada 10 November 1945, yaitu peristiwa perobekan. Untuk temanya perjuangan, itu alasannya frasa Hotel Yamato, perobekan warna biru pada bendera, serta kata-kata merdeka membuat pembaca secara langsung menyadari bahwa penyair sedang membicarakan perjuangan. Terus untuk maknanya, penyair mengingatkan kembali tentang peristiwa heroik saat arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda pada tanggal 10 November 1945. Tujuannya ialah agar membuat pembaca menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini dulu diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Alasannya, jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Sekian Pak dari saya Pak. Ya, terima kasih Hafiz Salman yang mewakili kelompok 1. Bagus ya. Sekarang kelompok 2. Silakan Sultan. Oke Pak, bentar. Nah, hasil identifikasi unsur puisi doa dan telah kau robek kain biru pada bendera itu. Puisi yang pertama itu puisi doa. Di sini ada unsur suasana. Hasil identifikasinya ada 2, yaitu kebingungan dan sedih. Untuk yang kebingungan, alasan kutipan teksnya penggunaan kata remuk, hilang bentuk, dan asing. Untuk yang sedih, penggunaan kata di kolam sunyi. Kemudian ada unsur tema. Hasil identifikasinya keagamaan. Untuk alasan kutipan teksnya penggunaan kata Tuhanku, menyebut namamu. Dan yang terakhir ada unsur makna. Hasil identifikasinya manusia selalu tergantung pada Tuhannya dalam kondisi suka maupun duka. Kutipan teksnya, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku di pintumu, aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Kemudian untuk puisi yang kedua yaitu telah kau robek kain biru pada bendera itu. Suasananya di sini kemarahan. Untuk kutipan teksnya, ribuan orang itu memanjat dan kau telah robek kain biru pada bendera itu. Kemudian menggambarkan dengan jelas situasi yang terjadi pada 10 November 1945, yaitu peristiwa perobekan bendera Belanda di Surabaya sebagai puncak kemarahan dari ribuan warga Surabaya yang merindukan kemerdekaan. Untuk yang hasil identifikasi dari suasana itu yang kedua, semangat membara. Kutipan teksnya, jika enyah dari negeriku bambu runcing, aku menuding mengusirmu. Baris ini menggambarkan kemarahan sekaligus semangat yang menggebu-gebu dari warga Surabaya. Mereka siap melawan, tidak cuma duduk berdiam diri menghadapi perjalanan. Kemudian ada tema. Untuk hasil identifikasinya ada perjuangan. Frasa Hotel Yamato, perobekan warna biru pada bendera, serta kata-kata merdeka membuat pembaca secara langsung menyadari bahwa penyair sedang membicarakan perjuangan. Tepatnya perjuangan pada masa kemerdekaan, yakni peristiwa 10 November 1945 antara area-area Surabaya dengan tentara Belanda. Dan terakhir ada makna. Untuk hasil identifikasinya, penyair mengingatkan kembali tentang peristiwa heroik saat arek-arek Surabaya melawan pasukan Belanda pada tanggal 10 November 1945. Untuk kutipan teksnya, jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Ya. Sekian, Pak. Terima kasih kelompok 2. Ya, silakan sekarang antar kelompok memberikan tanggapan. Kelompok 1 berarti oleh Sinta, kelompok 2 oleh April. Ya, silakan. Kelompok 1, Sinta. Untuk kelompok 2, penyampaiannya jelas dan lengkap, mudah dimengerti. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Silakan April.
Ya, untuk kelompok 1 penjelasannya itu udah baik, terus udah sesuai, terus mudah dipahami juga sih Pak. Udah itu aja. Alhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anak sudah aktif dalam mempresentasikan dan memberi tanggapan ya. Kalian hebat ya. Ya, untuk selanjutnya silakan unggah hasil kerja kelompok kalian ke link Google Drive yang sudah Bapak informasikan di ruang obrolan Zoom ya. Ya, Bapak lihat sudah mengunggah semua. Terima kasih anak-anak 10 TI. Kita lanjutkan kegiatan belajarnya. Nah, untuk kegiatan berikutnya ini untuk pemahaman pembelajaran secara individu ya. Jadi secara individu, untuk tugas individu hari ini nanti kalian akan mempresentasikan pembacaan puisi ya. Mohon diperhatikan untuk pembacaan puisi hari ini itu akan dinilai ya. Maka diharapkan kalian dapat maksimal dalam pembacaan puisinya ya. Nah, untuk aspek yang dinilai adalah vokal, ekspresi, dan intonasi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah ya. Bapak akan informasikan dalam LKPD individunya yang akan Bapak share. Sebentar ya. Ya, sudah ada. Silakan ya. Bapak berikan waktu 10 menit ya. Sekaligus untuk proses prepare pembacaan puisinya. Baik, Hafiz Salman sudah memilih? Sudah, Pak. Sultan sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sinta sudah? Sudah, Pak. Ya. April sudah? Saya sudah nih Pak. Ya. Masih ada waktu untuk prepare. Silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik ya. Baik, sudah selesai ya untuk pengerjaan dan prepare tugas individunya. Perlu diingat lagi bahwa yang perlu diperhatikan nanti adalah vokal, ekspresi, dan intonasi. Jadi tidak usah terburu-buru ya, dinikmati untuk mendapatkan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Ya, silakan akan dimulai dari siapa atau sesuai dengan urutan absen saja ya. Berarti dimulai dari Aprilia, kemudian yang kedua Hafiz Salman, kemudian yang ketiga Sinta, kemudian yang terakhir Sultan. Sultan? Ya, Pak. Ya, Sultan bisa. Ayo, silakan Sultan. Saya akan membacakan puisi Sajak-sajak kecil tentang cinta karya Sapardi Djoko Damono. Mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi ricik, mencintai gunung harus menjadi terjal, mencintai api harus menjadi jilat, mencintai cakrawala harus menebas jarak, mencintaimu harus menjelma aku. Terima kasih. Iya, Sultan hebat. Terima kasih Sultan. Ya, Pak. Ya, selanjutnya Sinta. Ayo Sinta. Pak. Puisi sajak-sajak kecil tentang cinta. Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi ricik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Mencintaimu harus menjelma api. Iya, Sinta hebat. Ya, terima kasih Sinta. Ayo, Hafiz Salman. Baik Pak, puisi sajak-sajak kecil tentang cinta karya Sapardi Djoko Damono. Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi ricik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Mencintaimu harus menjelma aku. Iya, terima kasih Hafiz ya. Baik, untuk pengerjaan individunya silakan kalian unggah melalui link Google Drive yang Bapak informasikan di ruang obrolan Zoom ya. Pak. Ya, sudah. Silakan diunggah. Ya, Bapak lihat sudah mengunggah semua. Terima kasih anak-anak. Baik, kita lanjutkan kegiatan belajarnya.
Kegiatan selanjutnya untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi belajar hari ini, Bapak menyediakan beberapa soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Ya, silakan dikerjakan. Bapak share soal-soal tersebut dalam link yang akan Bapak informasikan di dalam ruang obrolan Zoom ya. Siapa? Silakan dikerjakan dengan baik ya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Selamat mengerjakan. Ya, bagaimana Hafiz dan Sinta? Sudah selesai? Tadi Pak. Nah, oke. Ya, baik anak-anak, sudah selesai untuk pengerjaannya. Bapak lihat nilainya sudah maksimal. Semuanya tidak ada yang di bawah standar ketuntasan belajar. Artinya tidak ada kegiatan remedi, yang ada kalian akan Bapak informasikan mengenai kegiatan pengayaan. Bisa dipahami anak-anak ya? Siapa? Pak. Bagus, anak-anak hebat. Dari pembelajaran hari ini, tentunya kita dapat menyimpulkan tentang apa saja yang sudah kita pelajari di hari ini. Nah, untuk kesempatan kali ini, siapa yang bisa memberi simpulan kegiatan belajar hari ini? Yuk, siapa yang bisa bantu Bapak? Silakan, Sinta. Jadi ada 3. Yang pertama itu teks puisi, kedua unsur suasana, tema, dan makna puisi, ketiga hal-hal yang diperhatikan dalam membaca puisi. Iya, terima kasih Sinta. Ya, mudah-mudahan semuanya tadi dengar ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang puisi, kemudian bagaimana kita bisa memahami unsur suasana, tema, dan makna puisi, dan terakhir hal-hal yang diperhatikan dalam membaca puisi. Ya, seperti biasa anak-anak, Bapak tetap menginginkan kalian untuk mengisi form simpulan hasil kegiatan belajar ya. Silakan isi dalam link yang akan Bapak share dalam ruang obrolan Zoom ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Baik anak-anak hebat, kita sudah berada di ujung pembelajaran hari ini, dan untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya adalah melanjutkan proses penilaian presentasi pembacaan puisi bagi yang belum tampil hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita, dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kepada Sultan, Bapak minta untuk kembali memimpin berdoa. Silakan Sultan. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sultan. Sama-sama, Pak. Baik, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat berjumpa di pertemuan belajar berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak hebat. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Sama. Selamat pagi. Pagi, Pak.